Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fadira Cahyono, NPM 210820101002 dari Paralel C, Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya akan menjelaskan demo dari proyek UTS Bahasa Pemrograman 2 aplikasi Kedai Bu Jojo. Untuk aplikasi Kedai Bu Jojo ini menggunakan 5 provider, yaitu kelas pelanggan, kelas beli, kelas barang, kelas makan, dan kelas makanan turunan dari kelas barang, dan juga kelas minuman turunan dari kelas barang. Yang pertama kita buka yang di kelas pelanggan. Nah, di sini kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ada ID, nama, dan alamat pelanggan. Kelas ini bertujuan untuk menyimpan data dari pembeli dan juga dilengkapi dengan member function, setter, getter, serta konstruktor berparameter. Kemudian menambahkan kelas beli di sini untuk menyimpan transaksi yang memiliki 4 atribut, yaitu ada kode, barang, jumlah barang, dan maksimum barang. Kemudian ada setter getternya juga. Ini. Nah, kemudian di kelas barang sini untuk menyimpan menu-menunya. Dan di sini juga ada kode, nama, dan harga. Kelas ini merupakan induk dari kelas makanan dan kelas minuman. Juga ada getter setternya. Nah, di kelas makanan ini karena harus sama dengan yang kelas barang tadi, makanya dikasih super untuk memanggil konstruktornya. Dan jangan lupa untuk extend kelas barang. Begitu juga dengan kelas minuman. Kemudian yang pertama, kita membuat yang frame-nya Java, frame-nya login. Yang pertama kita membuat desainnya. Nah, desainnya terdiri dari ada komponen label, kemudian ada button sama JText file. Nah, untuk yang button login, di sini kita masukkan inisiasikan username-nya dan password-nya. Kemudian kalau waktu di input username dan password-nya benar semua, maka program akan langsung menuju ke app Kedai Bu Jojo. Kalau username dan password-nya salah, maka akan muncul message maaf username dan password Anda salah. Kemudian untuk button exit, dia akan keluar sendiri. Nah, untuk app Kedai Bu Jojo, desainnya seperti ini. Terdiri dari 3 panel, yaitu panel pembeli, panel barang, dan panel pembelian. Nah, di panel pembeli ada 3 label dan 3 JText file untuk menginput datanya. Kemudian ada tabel, dan ada button tambah, ubah, dan hapus. Nah, untuk komponen tabel perlu disetting terlebih dahulu atribut modelnya untuk disesuaikan dengan data yang akan ditampilkan di dalamnya. Tab default values juga perlu di setup sehingga row akan muncul. Yang muncul di awal nanti hanya satu aja, yaitu header-nya ini. Kemudian untuk barang, ini terdiri dari 2 panel juga, dibagi jadi 2 panel, yaitu panel buat makanan dan minuman. Dan isi komponennya juga sama. Nah, ada kode makanan, nama makanan, dan harga makanan. Kemudian buttonnya ada tambah, ubah, hapus. Sama juga ininya. Tabelnya juga terdiri dari kode, nama, dan harga. Sama dengan yang minuman. Untuk button tambah, di sini kita menginput dulu kode makanan, nama makanan, dan harga makanan. Nah, kemudian dicek apakah kodenya udah ada, apa belum ada. Kalau udah ada, maka akan muncul kode sudah ada. Kalau kodenya belum ada, maka akan bertambah di bagian tabel. Bagian tabel akan memunculkan kode makanan, nama makanan, dan harga makanan.
Nah, itu disimpan di array. Kemudian sama juga yang kayak minuman. Kemudian yang diubah. Nah, diubah ini di-input dulu kode makanannya, harga makanan, dan di-input dulu kodenya, kemudian dicek dulu. Nah, habis itu dimasukkan harga baru. Kemudian, nah karena di sini diasumsikan yang diubah itu harganya, makanya di-input harga baru. Kemudian terdapat konfirmasi seperti yakin diubah. Nah, kalau iya, maka akan muncul berhasil diperbarui dan harga akan berubah yang di tabel. Kalau tidak yakin, maka ada batal update. Kemudian untuk hapus makanan. Yang pertama juga kita perlu menginput kode makanan yang akan dihapus. Kemudian akan muncul konfirmasi seperti yakin dihapus. Kalau yakin dihapus, maka data yang di tabel akan bergeser ke atas. Kalau tidak yakin dihapus, maka akan muncul batal dihapus. Begitu pula dengan yang minuman. Kemudian yang untuk pembelian di sini ada 4 button, yaitu tambah itu tambah transaksi, batal transaksi, tambah menu, kemudian ada hapus menu, kemudian ada tabel juga, dan ada label ID pelanggan dan total biaya. Nah, untuk tambah ini, kita perlu memasukkan, kita menginput data pelanggan, kemudian jumlah menu yang akan dibeli. Kemudian, kalau yang batal ini membatalkan transaksi. Jadi yang tadi itu datanya akan hilang. Kalau yang tambah menu ini, yang pertama kita perlu menginput menu, kemudian akan muncul total biaya sementara. Kalau misalnya kita tambah menu lagi, maka total biaya akan bertambah. Seperti ini. Nah, menunya akan muncul di tabelnya sini. Nah, kalau hapus menu, kita perlu menginput menu juga yang akan dihapus. Kemudian akan muncul konfirmasi yakin dihapus atau tidak. Nah, kemudian berhasil dihapus. Harga akan bertambah seiring bertambahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba running programnya. Nah, kita akan running yang pertama login. Kita masukkan nama usernya, ya, yang tadi diinisiasikan, dan passwordnya. Login. Nah, kemudian akan muncul ini. Nah, akan muncul kedai Bu Jojo ini. Nah, kita perlu menginput ID pelanggan yang pertama. Najwa, alamatnya. Nah, tambah. Kemudian yang kedua, nah, kemudian kita mencoba untuk mengubah alamatnya. Kita masukkan alamat yang akan kita ubah, misalnya yang pelanggan kedua. Nah, masukkan alamat baru, kita ubah ke Sidoarjo. Tambah, yakin diubah, ya berhasil. Nah, maka akan berubah menjadi Sidoarjo. Kemudian kita coba hapus yang pelanggan kedua. Oke, yakin dihapus, ya. Nah, maka pelanggan yang kedua telah terhapus. Kemudian kita menginput barang-barangnya, makanan dan minumannya pertama, dan harga-harganya, kemudian tambah. Kemudian yang kedua, ini, 1, tambah. Kemudian ada capcay, 15.000. Kemudian
Tempat ada kue tiaw 14.000. Nah, kita mencoba mengubah harga dari mie misalnya. Kita ubah kita ubah yang nasi. Nah, yang nasi goreng kita ubah jadi 10.000. Yakin diubah, yakin berhasil. Nah, berhasil, kemudian kita coba hapus yang nasi. Yakin hapus. Nah, yang nasi udah terhapus. Begitu pula juga dengan minuman. Urutannya sama. Ubah hapusnya juga sama seperti yang makanan tadi. Kemudian untuk pembelian, pertama kita menginput ID pelanggan. 1, tadi jumlah menu yang akan kita beli 3 misalnya. Kemudian kita tambah menu, kita misalnya beli capcay. Kemudian kita beli kue tiaw. Kemudian, nah ini harganya akan bertambah ya teman-teman. Kemudian kita beli air. Nah, harganya akan bertambah terus. 15.000 tambah 14.000 tambah 6.000 adalah 30.000. Jadi ini total biayanya. Nah, sekian demo aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.